Halo sahabat militer magazines. Perairan Natuna yang kian panas gegara aksi Slonong Boy pihak militer Cina membuat Indonesia pasang kuda-kuda perang. Ya, siapa yang tak gentar? Cina mengerahkan fregat Jiangkai-2 kelas beberapa waktu lalu di Natuna Utara. Sebenarnya Indonesia sudah mempunyai Marta Dinata kelas untuk mengimbangi Jiangkai-2. Tetapi saat itu Marta Dinata kelas belum sepenuhnya beroperasi 100% dan sebagai gantinya dikerahkan korvet KRI Usman Harun di Natuna Utara. Maka pihak TNI merasa perlu menambah kekuatan laut di Natuna Utara. Gayung bersambut, Indonesia kini bakal punya 2 kapal fregat kelas Gahar dari Denmark, yaitu Iper Huitfeldt class. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, pastikan sudah subscribe ya. Navalnews.com melaporkan jika Indonesia kekurangan kapal ocean going untuk mengimbangi agresivitas Cina di Natuna Utara. Maka Kementerian Pertahanan mencanangkan pembuatan fregat baru untuk menjaga Natuna agar lebih aman dari gangguan asing. Pada bulan Maret 2020, PT PAL Indonesia ditugaskan untuk mengembangkan desain untuk 2 kapal selama 5 tahun seharga 720 juta US dollar atau setara 1,1 triliun rupiah. Bekerja sama dengan Denmark tentunya untuk membuatkan kapal fregat bagi TNI Angkatan Laut. Denmark sendiri nantinya akan diwakili oleh galangan kapalnya Odense Maritime Technology atau OMT yang akan melakukan transfer of technology kepada PT PAL Indonesia. Bahkan Direktur Pelaksana Tim Angkatan Laut Denmark dan mantan Kepala Angkatan Laut Denmark Laksamana Muda Purnawirawan Niels Wang mengatakan bahwa Indonesia sudah menunjukkan minat kuat untuk akuisisi Iper Huitfeldt class. Tim Angkatan Laut Denmark dapat mengkonfirmasi bahwa Indonesia di antara negara-negara lain telah menunjukkan minat untuk frigate Denmark Iper Huitfeldt. Bukan hanya itu saja, seorang peneliti di program keamanan maritim Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura, Colin Koh, malah membuat pernyataan lebih gila lagi. Colin menyebutkan jika Indonesia tidak akan bisa mempertahankan Natuna Utara jika hanya dibekali dengan 2 fregat kelas berat saja. Indonesia perlu membangun fregat sekelas Iper Huitfeldt lebih banyak lagi. Dan lagi ditambah kapal offshore patrol vessel atau OPV untuk menjaga wilayah lautnya yang luas terutama di Natuna karena lawannya adalah Cina. 2 fregat besar tidak cukup untuk menutupi perairan Natuna, di mana serangan Cina sering terjadi. Paling-paling di setiap titik waktu, satu dari pasangan fregat baru ini akan ada di pangkalan. Meskipun untuk jangka waktu terbatas dan menyediakan perawatan yang tepat, jadwal perbaikan. Tentu saja dengan anggaran yang sama, lebih banyak OVV yang lebih kecil dapat diperoleh. Namun, Colin menduga beberapa alasan di balik pencarian untuk kelas Iper Huitfeldt class dan menambahkan bahwa Iper Huitfeldt class juga lebih besar dan mewakili desain yang sepenuhnya baru yang harus ditangani oleh PT PAL dengan transfer teknologi yang tepat di bawah bimbingan rekan-rekan mereka dari Denmark. Dan tentu saja dengan komitmen Jakarta terhadap program ini adalah mungkin bagi PT PAL untuk mengatasi masalah awal dari kurva pembelajaran dan secara bertahap menjadi mampu membangun kapal secara mandiri. Kita bisa mengambil contoh dari kolaborasi PT PAL dengan DSME dalam pembangunan lisensi kapal selam. Ada cegukan awal, terutama karena transfer teknologi. Tetapi ini kemudian diatasi dan Indonesia akhirnya berhasil membangun kapal selam kelas Nagapasa ketiga dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang membangun kapal selam secara lokal.
Nah, sekarang tinggal tunggu tanggal mainnya, di mana Indonesia bakal mempunyai kekuatan angkatan bersenjata yang sangat diperhitungkan di kawasan.